Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Sonia dengan NIM 2211243. Hari ini kita belajar mata pelajaran PAI tentang larangan perbuatan zina. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran, yaitu pertama, siswa mampu memahami tentang larangan zina serta pergaulan bebas serta surah yang ada Al-Qur'annya tentang perbuatan zina. Yang kedua, siswa bisa menghafal dan melafalkan surah Al-Isra ayat 32 tentang perbuatan zina. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang pengertian perbuatan zina. Nah, zina secara bahasa berasal dari kata zana, yakni hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, namun secara harfiah, zina ini berarti hafisah, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayak suami istri yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Nah, larangan perbuatan zina ini sudah ada di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Ayat ini adalah larangan untuk mendekati zina. Jangankan melakukannya, mendekati saja sudah dilarang. Setelah kita membacakan ayat Al-Quran tadi, maka kita akan menelaah isi dan kandungan dalam surah tersebut. Yang itu dimana, disebutkan dalam surah tadi bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya. Maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang sangat buruk. Karena perbuatan zina ini sangat-sangat dilarang ya, sangat-sangat haram sekali, sangat-sangat tidak boleh kita lakukan, maupun yang kecil atau yang besar. Jangankan kita melakukannya, namun mendekatinya saja kita sudah melakukan hal-hal yang keji dan sangat buruk sekali. Pada slide kelima ini, ini adalah contoh atau infografis dari perbuatan zina. Ya, di mana contoh pertama ini orang digerebek. Nah, orang digerebek ini orang yang tidak ada hubungan pernikahan. Nah, yang kedua ini adalah pacaran. Nah, di zaman sekarang ini tidak ada kalau yang tidak ada pacaran ya. Karena perkembangan zaman, terus ada teknologi yang benar-benar mendukung. Nah, yang ketiga ini adalah yang sudah menikah. Nah, dari ketiga infografis ini lebih baik kita melakukan pernikahan terlebih dahulu agar kita tidak melakukan zina. Jika kita melakukan dua yang di atas ini, maka kita sudah melakukan zina. Kita sudah melakukan zina. Kita tidak bertemu tapi kita sudah saling menyapa dengan laki-laki, maka kita sudah melakukan zina. Apalagi sampai digerebek, apalagi sampai sudah tidur, apalagi sampai berdua-duaan. Makanya pesan moral Ibu, menikahlah terlebih dahulu, jauhilah zina, jangan sampai kalian terlingkari oleh perbuatan setan. Setelah kita melihat contoh infografis tentang perbuatan zina, maka kita sudah memasuki tentang hukum perbuatan zina. Nah, para ulama ini telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Nah, sudah terdapat dari dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang terkandung larangan untuk tidak mendekati zina. Kata-kata jangan mendekati zina dalam ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Ingat, hukum perbuatan zina adalah haram. Sudah terdapat dalam Quran surah Al-Isra. Terkandung dalam larangannya ya. Sudah ada larangannya. Hukum bagi pelaku perbuatan zina. Hukum bagi pelaku perbuatan zina ini menjadi dua macam ya, tergantung pada status atau keadaan pelakunya. Apakah pelaku perbuatan zina itu sudah berkeluarga atau belum berkeluarga. Nah, pada hukum untuk perbuatan zina muhsyani berarti yang belum berkeluarga ya. Hukumannya itu adalah hukuman dera dan cambuk 100 kali. Yang kedua tuh hukuman rajam, yaitu hukum mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Nah, selanjutnya hukum untuk perbuatan zina ghairu muhsan, yaitu yang
belum berkeluarga. Oh ya, tadi yang muhsan tadi berarti yang sudah berkeluarga. Nah, yang belum berkeluarga ini itu adalah apabila pelakunya gadis dan perjaka, hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali. Nah, jika pelakunya janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Wow, hukum bagi pelaku perbuatan zina ini benar-benar mengerikan ya. Sampai meninggal dunia ya. Tapi itu sih sepantasnya dan benar-benar balance jika kita sudah melakukan perbuatan keji seperti itu. Apa sih dampak yang ditanggung oleh orang yang melakukan zina? Nah, dampak yang ditanggung oleh orang yang melakukan zina yaitu ada di dunia dan di akhirat. Nah, yang di dunia ini adalah menghilangkan kewibawaan, menghilangkan harga diri ya. Kedua itulah menyebabkan kefakiran. Yang ketiga adalah memperpendekkan umur. Nah, siapa yang sering melakukan zina maka umurnya bakalan pendek. Yang kedua itu dampak yang ditanggung di akhirat. Yang pertama ialah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wah, Allah akan murka jika kita melakukan zina, apalagi karena itu perbuatan keji sekali. Yang kedua mendapatkan hisab buruk. Yang ketiga mendapatkan siksa yang pedih yaitu siksa neraka. Sudah disiksa, sudah diapa-apain, maka dapat sekali didapatkan siksa yang sangat-sangat pedih sekali yang kita tanggung di akhirat jika kita melakukan perbuatan zina. Baiklah, kita sudah di penghujung pembelajaran. Nah, Ibu simpulkan ya tentang perbuatan zina ini. Zina adalah hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut agama dan hukum. Nah, dalam hukum Islam, zina mencakup seluruh perbuatan seksual di luar nikah dan dianggap dosa besar dengan hukuman berat. Kita juga di hukum negara juga tidak tidak mengizinkan orang melakukan zina, apalagi perkumpulan kebo, apalagi perkumpulan hal-hal yang melakukan di luar nalar, melakukan seks secara bebas, apalagi itu bukan suami istri. Baiklah, untuk anak-anak itu saja materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Tolong dipahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nanti pertemuan yang akan datang Ibu tanya lagi tentang ini ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.